Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Aibda Bayu, seorang polisi berpangkat rendah di Polsek Jombang, Jawa Timur, selalu tampil dengan senyum yang tampak ramah. Namun di balik seragamnya yang rapi dan sikapnya yang tenang, terdapat sisi gelap yang tak banyak diketahui orang. Sejak lama, Bayu telah bergabung dengan sebuah jaringan mafia narkoba yang mengubah hidupnya secara drastis. Berbeda dengan polisi lain yang berusaha menegakkan hukum, Bayu justru menjadikannya sebagai alat untuk meraih kekayaan. Ia tahu bahwa menjadi polisi bisa memberikan akses ke berbagai hal, termasuk kekuasaan. Tetapi bagi Bayu, itu bukan hanya soal kewenangan atau status, melainkan kesempatan untuk hidup mewah tanpa perlu takut berhadapan dengan hukum. Ia bekerja sama dengan seorang bandar narkoba besar bernama Heru, yang dikenal sangat berpengaruh di wilayah Jombang. Dalam pertemuan-pertemuan mereka yang selalu diadakan di tempat tersembunyi, Bayu mendapatkan hadiah berupa uang atau barang berharga setiap kali ia berhasil menanam narkoba ke dalam tas atau kendaraan seseorang yang tak bersalah. Sebuah cara licik untuk membuat korban tertangkap basah dan kemudian memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi. Namun, yang paling membuat Bayu merasa nyaman adalah perlindungan yang ia terima. Atasannya, Brigadir Kepala Dedi, selalu menutupi jejak-jejak kotor Bayu. Ketika ada orang yang merasa curiga, Dedi selalu menyelesaikan masalahnya dengan cara yang cepat dan halus. Dengan cara ini, Bayu tak pernah merasa terancam. Ia hidup dalam kenyamanan yang dibangun atas penderitaan orang lain. Malam itu, setelah pulang dari sebuah kafe tempat biasa ia menerima perintah dari Heru, Bayu duduk di ruang kerjanya yang sepi. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas meja kayu. Amplop itu berisi nama seorang pemuda yang sedang menjadi target operasi mereka. Nama yang tertera adalah Raffi, seorang pemuda yang kerap terlihat di berbagai tempat hiburan malam. Bayu tersenyum puas setelah membaca instruksi yang jelas di dalam amplop tersebut. Kali ini, operasi harus berjalan dengan cepat dan rapi. Raffi tidak tahu apa yang menantinya malam ini. Dengan hati yang ringan, Bayu menyimpan amplop tersebut di laci mejanya, kemudian bersandar di kursi. Ia sudah terbiasa melakukan tugas-tugas seperti ini, dan setiap kali berhasil, ia merasa hidupnya semakin dekat dengan kesuksesan yang ia idam-idamkan. Namun, meskipun sudah sering berbuat curang, ada perasaan aneh yang muncul di benak Bayu. Raffi mungkin hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak tahu apa-apa, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Entah kenapa, ia merasakan sedikit kegelisahan. Mungkin karena usia Raffi yang masih muda, atau mungkin karena informan yang memberikannya laporan tentang pemuda ini terdengar terlalu sederhana. Tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa tak ada ruang untuk keraguan dalam bisnis ini. Hukum tidak akan mengganggunya, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pikirannya kembali ke pertemuannya dengan Heru. Heru adalah orang yang cerdik dan berpengalaman dalam dunia gelap ini. Ia selalu memberi instruksi yang jelas dan tidak pernah menginginkan kegagalan. Oleh karena itu, Bayu harus menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Ia tak pernah gagal, dan ia tak boleh gagal kali ini. Tiba-tiba, suara ponsel Bayu berdering, memecah kesunyian malam. Bayu menatap layar ponselnya, melihat nama yang tertera. Itu adalah pesan dari Dedi, atasannya. Dedi hanya mengirimkan satu kalimat singkat. Pastikan semuanya beres, Aibda. Jangan sampai ada masalah. Bayu merasa sedikit lebih tenang. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa Dedi akan selalu ada untuk melindunginya. Dengan perasaan lebih ringan, ia menyimpan ponselnya kembali ke saku dan berdiri. Malam ini, tugasnya adalah memastikan Raffi masuk perangkap. Ia sudah siap. Tangan Bayu memegang kunci motor yang tergeletak di atas meja. Sebelum meninggalkan kantor, ia menatap sejenak keluar jendela, melihat cahaya jalanan yang remang-remang di Jombang. Jalan-jalan itu tampak kosong, sepi dari keramaian. Hanya suara angin yang terdengar, dan dalam keheningan itu, Bayu merasa seakan-akan dunia hanya miliknya. Dunia yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Dengan langkah mantap, Bayu keluar dari kantor polisi dan menuju motornya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, tetapi Bayu tahu bahwa ia akan berhasil. Seperti biasanya, ia akan kembali ke rumah dengan membawa uang dan hidup yang lebih baik. Malam itu, langit Jombang tampak gelap,
hanya diterangi oleh lampu jalan yang memudar. Aibda Bayu mengendari motornya dengan hati-hati, menembus sepinya kota yang hampir tertidur. Ia sudah melakukan hal ini berkali-kali, tapi kali ini ada perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Nama Raffi terus terngiang di benaknya, meskipun ia mencoba untuk mengusirnya. Menurut informasi yang didapatkan dari seorang informan, Raffi adalah seorang pemuda yang sering terlihat di berbagai tempat hiburan malam di sekitar Jombang. Informasi yang terlihat biasa saja, namun entah kenapa, ia merasa ada yang berbeda tentang Raffi. Bayu melaju menuju kafe Sudirman, tempat yang disebutkan dalam laporan. Kafe itu sudah terkenal sebagai tempat nongkrong para pemuda yang suka bergaul. Suasana di sana tidak pernah sepi, selalu ada kerumunan yang datang dan pergi. Pekerjaan Bayu malam ini adalah memastikan bahwa Raffi tak lolos dari jebakan. Dalam pertemuan dengan Heru sebelumnya, Bayu sudah menerima instruksi yang jelas. Tanamkan narkoba di tasnya, dan tangkap. Jangan gagal. Bayu memarkirkan motornya di depan kafe. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam, tampak seperti pengunjung biasa. Namun, di balik penampilannya yang santai, ada tekad yang menguat. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, mengamati sekelilingnya. Di dalam kafe, suasana ramai dengan tawa dan percakapan para pengunjung. Musik keras mengalun dari pengeras suara, menciptakan suasana yang riuh. Bayu memindai ruangan, mencari sosok yang dikenalnya berdasarkan deskripsi informan. Matanya berhenti pada seorang pemuda yang duduk di sudut, sendirian, menatap layar ponselnya. Bayu mendekat pelan-pelan. Raffi, seperti yang diberitahukan kepadanya, tampak seperti pemuda biasa. Tak ada yang mencurigakan dari penampilannya. Pakaian kasual yang ia kenakan membuatnya terlihat seperti orang yang sedang menikmati malam. Namun, Bayu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sudah ia tunggu-tunggu. Tanpa membuang waktu, ia melangkah lebih dekat dan memberikan isyarat kepada beberapa rekannya yang sudah siap di luar kafe. Sementara itu, Bayu berjalan dengan santai mendekati meja tempat Raffi duduk. Ia memerhatikan pemuda itu, yang masih asyik dengan ponselnya. Dengan hati-hati, Bayu meraih sebuah tas kecil yang terletak di kursi samping Raffi dan menyelipkan paket kecil narkoba di dalamnya. Tindakannya itu dilakukan dengan keahlian yang sudah berulang kali ia praktekkan. Tanpa seorang pun yang menyadari, tas itu kini berisi bukti palsu yang akan membuat Raffi masuk penjara. Bayu berdiri di belakang Raffi sejenak, mengamati keadaan. Setelah memastikan semuanya siap, ia memberikan sinyal kepada rekannya, Andi, yang sudah menunggu di luar. Dalam sekejap, dua polisi lain muncul dan mengelilingi meja Raffi, sambil menunjukkan kartu tanda pengenal mereka. Saudara, Anda ditangkap atas dugaan memiliki barang terlarang, kata Bayu dengan nada datar. Raffi tampak terkejut, meletakkan ponselnya dan berdiri. Apa? Ini salah paham. Saya tidak tahu apa-apa. Bayu mengabaikan teriakan Raffi, seolah sudah terbiasa mendengar kata-kata tersebut. Kami akan memeriksanya, jawab Bayu sambil memberi isyarat kepada rekannya untuk memeriksa tas Raffi. Begitu tas dibuka, mereka menemukan paket kecil narkoba yang baru saja diselipkan oleh Bayu. Suasana di kafe menjadi semakin tegang. Beberapa pengunjung yang menyaksikan kejadian itu mulai menoleh dan berbisik. Raffi berusaha menjelaskan, tapi Bayu dan rekannya tidak memberi kesempatan. Raffi tampak bingung dan panik, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa maksud kalian? Ini tidak benar. Saya tidak tahu ada barang itu di tas saya, teriak Raffi, mencoba menjelaskan. Namun Bayu hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Semua sudah jelas, kata Bayu dengan tenang. Kami akan membawa Anda ke kantor untuk proses lebih lanjut. Bayu merasa sedikit puas. Setiap kali ia berhasil melakukan operasi seperti ini, ia merasa lebih dekat dengan kehidupan yang ia inginkan. Tetapi, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Raffi, dengan ekspresi bingung dan ketakutan, membuat Bayu teringat akan dirinya sendiri. Seorang pemuda yang dulu juga tidak tahu arah hidupnya sebelum menemukan jalan pintas yang kini ia jalani. Namun, perasaan itu cepat menghilang, digantikan oleh rasa lega karena tugas ini sudah selesai. Raffi, yang semakin cemas, mencoba berteriak meminta bantuan. Tolong, ini salah. Saya tidak bersalah. Namun, kata-kata itu teredam oleh suara musik yang mengalun kencang dari dalam kafe. Pengunjung yang semula melihat kejadian itu mulai kembali pada kegiatan mereka masing-masing, seolah-olah apa yang terjadi bukanlah urusan mereka. Bayu dan rekannya, dengan sigap,
memborgol tangan Raffi dan membawanya keluar dari kafe. Di luar, suasana malam terasa lebih sepi. Bayu memasukkan Raffi ke dalam mobil patroli. Tanpa ada kata-kata lebih lanjut, Bayu duduk di samping pengemudi. Sementara Raffi terus berusaha menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahan. Namun, Bayu tak menanggapi dan hanya melirik sekilas ke arah Raffi yang masih gelisah. Sambil menatap jalan yang semakin menjauh dari kafe, Bayu merasa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menjalankan tugasnya dengan lancar. Tetapi, entah kenapa, di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti. Pagi itu, suasana di Jombang terasa lebih panas dari biasanya. Matahari yang terbit tinggi di atas langit memancarkan cahaya terik, menyinari setiap sudut kota. Aibda Bayu duduk di kantornya dengan secangkir kopi di tangan, menatap keluar jendela. Beberapa kendaraan melintas di jalanan, tetapi pikirannya jauh dari segala yang ada di depannya. Ia memikirkan kembali peristiwa malam kemarin, ketika Raffi ditangkap. Bayu merasa ada yang tidak beres dengan penangkapan itu, meskipun semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Namun, entah kenapa, ada kegelisahan yang terus mengganggunya. Raffi, yang tampak begitu bingung dan panik saat ditangkap, terlihat seperti seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Bayu sudah sering melakukan hal serupa, entah mengapa ia merasa bahwa kali ini berbeda. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ketidaknyamanan itu terus menghantuinya. Di luar kantor, suasana kota semakin ramai. Warga Jombang mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, kabar tentang penangkapan Raffi mulai tersebar. Tak lama setelah Bayu kembali ke kantor, teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Brigadir Kepala Dedi, atasannya. Aibda Bayu, pastikan semuanya berjalan lancar. Ada beberapa hal yang perlu kamu cek. Jangan sampai ada masalah lebih lanjut. Pesan Dedi singkat. Bayu merasa sedikit tenang mendengar perintah tersebut. Dedi adalah orang yang sangat mengontrol segala hal, dan dengan perlindungannya, Bayu merasa aman. Ia menaruh teleponnya kembali ke meja dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, perasaan tidak nyaman yang tadi mulai mengganggu, kini semakin kuat. Sesuatu tentang Raffi membuatnya curiga. Bayu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Beberapa jam setelah itu, Bayu menerima informasi yang membuatnya terkejut. Seorang jurnalis lokal bernama Ari, yang selama ini dikenal karena sering memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di Jombang, mulai menggali lebih dalam tentang kasus penangkapan Raffi. Ari adalah seorang jurnalis yang dikenal tidak takut mengungkap kebenaran, bahkan jika itu berarti harus melawan pihak berwenang. Menurut sumber yang diterimanya, beberapa saksi yang ada di kafe tempat Raffi ditangkap mulai merasa curiga. Mereka mengaku melihat seseorang yang mencurigakan menyelipkan sesuatu ke dalam tas Raffi sebelum polisi melakukan penggerebekan. Bayu merasa cemas membaca informasi itu. Saksi-saksi ini tidak dapat begitu saja diabaikan, apalagi jika bukti rekaman CCTV yang diminta oleh keluarga Raffi benar-benar ada. Pikiran Bayu mulai kacau. Bagaimana jika benar ada yang menyelipkan barang bukti itu ke dalam tas Raffi? Bagaimana jika selama ini ada seseorang yang sudah memanipulasi semuanya? Ia mulai teringat percakapannya dengan Heru, bandar narkoba yang selalu menuntut kesempurnaan. Tidak ada yang boleh gagal. Apakah mungkin ia sudah terperangkap dalam jaring yang lebih besar? Bayu memutuskan untuk menghubungi rekannya, Andi, yang saat itu sedang bertugas di lapangan. Andi, cari tahu tentang CCTV di kafe itu. Jika ada rekaman, pastikan kita mendapatkannya. Perintah Bayu dengan nada yang lebih tegas. Tidak lama kemudian, Andi menghubunginya. Aibda, kami sudah mendapatkan rekaman dari CCTV. Saya akan mengirimkan salinannya ke email Anda. Bayu menunggu dengan cemas sambil menatap layar komputer di depan meja. Saat rekaman itu akhirnya tiba, ia membuka file tersebut dengan hati-hati. Dalam rekaman itu, Bayu melihat dengan jelas sebuah sosok yang menyelipkan sesuatu ke dalam tas Raffi sebelum penggerebekan terjadi. Sosok itu tidak bisa dikenali dengan jelas, tetapi tindakan itu sangat jelas terlihat. Raffi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bayu menutup matanya sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Sekarang, ia tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Jika kebenaran ini sampai ke media, maka semuanya akan berakhir. Kabar tentang penangkapan Raffi yang sudah menyebar bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Bayu tidak hanya harus menghadapi penyelidikan dari luar, tetapi juga dari dalam, terutama jika pihak berwenang mulai merasa curiga. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berkembang lebih jauh. Bayu menyadari bahwa ia harus segera menghubungi Dedi, atasannya,
untuk meminta arahan lebih lanjut. Namun, saat ia mengangkat teleponnya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu adalah pesan dari Dedi. Pastikan kamu sudah menyiapkan semua bukti. Jangan sampai ada celah yang bisa digunakan untuk menyerang kita. Jangan biarkan masalah ini berkembang lebih jauh. Bayu merasa tertekan. Ia tahu bahwa Dedi akan selalu menuntut kesempurnaan. Tetapi, kali ini, ia merasa tidak bisa melanjutkan ini begitu saja. Bagaimana jika ini adalah awal dari kehancurannya? Jika orang-orang mulai mencari kebenaran, bagaimana ia bisa melindungi dirinya sendiri? Bayu menatap ponselnya sejenak, mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun, semakin ia mencoba berpikir jernih, semakin ia merasa cemas. Ada rasa takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Raffi bukanlah orang yang seharusnya ia hadapi, tetapi kini Bayu merasakan adanya ancaman yang lebih besar yang datang dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Saat itu, Bayu mendengar langkah kaki di luar kantornya. Beberapa rekan sejawatnya berjalan melewatinya dengan terburu-buru. Mereka tampaknya sedang berbicara tentang sebuah berita yang sedang berkembang. Tanpa berpikir panjang, Bayu keluar dari ruang kerjanya dan mengikuti mereka ke ruang tengah. Di sana, ia menemukan seorang rekan polisi yang sedang berbicara dengan seorang jurnalis, Ari. Nama yang tak asing di telinganya. Ari, yang tampaknya sudah mengetahui lebih banyak tentang kejadian ini, tidak ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada polisi yang ada di sana. Apakah benar Raffi ditangkap karena tuduhan yang tidak berdasar? Ada saksi yang mengaku melihat kejadian yang mencurigakan di kafe tersebut. Apakah ini hanya sebuah kesalahan? Bayu menelan ludahnya. Perasaan gelisah semakin meningkat. Namun, ia tetap berusaha untuk terlihat tenang. Suasana di kantor polisi Jombang tampak tegang. Aibda Bayu duduk di kursinya dengan gelisah, memandangi layar komputer yang memantulkan cahaya redup. Berita tentang penangkapan Raffi sudah menyebar ke seluruh kota. Tak hanya itu, video rekaman CCTV yang menunjukkan adanya kecurangan dalam penangkapan tersebut telah bocor dan tersebar luas di media sosial. Warga Jombang yang awalnya tenang mulai merespons dengan gelombang kemarahan yang tak bisa dibendung lagi. Bayu memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya kacau. Semua yang selama ini ia banggakan, statusnya sebagai polisi, perlindungannya dari atasan, bahkan jaringan mafia yang selama ini ia anggap tak tersentuh, sekarang mulai terancam. Bagaimana jika ini adalah akhir dari semuanya? Di ruang tengah kantor polisi, suasana semakin gaduh. Beberapa polisi tampak sibuk mengatur jalannya komunikasi, berusaha menenangkan massa yang sudah mulai berkumpul di luar kantor. Massa tersebut terdiri dari warga biasa yang tak terima dengan penangkapan Raffi, serta keluarga dan teman-teman dari pemuda tersebut yang berusaha mencari keadilan. Bayu berjalan keluar dari ruang kerjanya dan melihat kerumunan yang semakin besar. Suara teriakan mulai terdengar. Beberapa orang meneriakkan kata-kata tak terima, sementara yang lain terlihat membawa poster dengan tulisan yang menuntut keadilan untuk Raffi. Bahkan beberapa wajah familiar, seperti teman-teman sekelas Raffi, tampak di tengah-tengah kerumunan itu. Ini tidak bisa dibiarkan, bisik salah satu rekannya, Bribka Agus, yang tanpa khawatir. Mereka mulai bergerak menuju sini. Bayu menatap massa yang terus berkembang. Warga mulai terlihat marah dan frustasi. Sebagian besar tampak beringas. Di tengah kerumunan, Bayu melihat Ustaz Malik, ayah Raffi, berdiri tegak dengan tatapan yang penuh kemarahan. Bayu mengenali wajah itu. Ustaz Malik adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati di Jombang. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak penuh dengan gelora perlawanan. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan anak saya? Teriak Ustaz Malik. Suaranya penuh dengan kesedihan dan amarah. Kenapa anak saya ditangkap tanpa alasan yang jelas? Ini hanya fitnah. Kami tidak akan tinggal diam. Suara Ustaz Malik yang lantang semakin memicu emosi warga. Mereka mulai menginjakkan kaki lebih dekat ke kantor polisi. Bayu merasakan panas di tengkuknya. Tidak hanya massa yang marah, kini semua mata tertuju padanya. Seolah mereka tahu bahwa ia adalah bagian dari sistem yang membuat anak Ustaz Malik menderita. Saya yakin ada sesuatu yang salah dalam kasus ini, teriak salah seorang pemuda yang mengenakan jaket kulit. Suara penuh semangat. Bukti palsu yang diselipkan ke dalam tasnya sudah terlihat jelas. Kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bayu merasakan wajahnya memerah. Semua yang terjadi malam itu mulai berputar di kepalanya. Saksi-saksi yang merasa curiga mulai berbicara. Rekaman CCTV yang membocorkan kebenaran,
Dan yang lebih menegangkan lagi, media yang dengan cepat mengambil kesempatan untuk memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Bayu sudah tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Ini bukan sekadar tentang dirinya atau Raffi. Ini adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang selama ini mereka anggap pelindung. Saat masa semakin mendekat, Bayu melihat beberapa anggota polisi mulai bersiap-siap dengan perlengkapan mereka. Namun, di mata Bayu, kerumunan itu bukan lagi sebuah massa yang dapat dikendalikan dengan mudah. Ini adalah ledakan kemarahan yang tak terduga. Warga yang tidak terima dengan penangkapan Raffi mulai meluapkan amarah mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai melemparkan batu-batu kecil ke arah kantor polisi. "Bayu, kita harus bergerak. Ini bisa semakin buruk," seru Bribka Agus, yang tampak semakin cemas. "Mereka akan semakin tidak terkendali." Bayu berdiri diam, matanya terfokus pada Ustaz Malik yang kini berdiri di depan kantor polisi, memimpin massa dengan penuh wibawa. "Ini sudah tidak bisa ditahan lagi," gumam Bayu dalam hati. Ia tahu peristiwa ini bisa mengubah segalanya. Ia merasa seolah-olah posisinya di tepi jurang, siap jatuh kapan saja. Masa semakin mendekat, beberapa orang sudah mulai mencoba untuk mendobrak pintu gerbang kantor polisi. Suasana di luar semakin tidak terkendali. Bayu mulai merasakan kepanikan yang mendera dirinya. Biasanya, dengan perlindungan yang diberikan oleh Dedi dan Heru, ia bisa merasa aman. Tetapi kali ini, semua itu seolah-olah tak ada artinya lagi. Tidak ada tempat aman di dunia ini saat reputasi dan kepercayaan masyarakat telah hancur. Dalam kegelisahan yang semakin meluas, Bayu mencoba untuk menghubungi Dedi, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ia mencobanya lagi, berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Rasa takut semakin menghimpit dada Bayu. Apakah ini akhirnya akan menjadi titik balik bagi dirinya? Apakah dunia yang selama ini ia bangun akan runtuh begitu saja? Di luar, suara kerusuhan semakin keras. Massa yang marah semakin mendesak untuk masuk ke dalam kantor polisi. Beberapa batu mulai menghantam kaca jendela kantor, memecah ketenangan sejenak yang masih tersisa. Bayu menatap keluar dengan wajah pucat. Tubuhnya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Seiring suara lemparan batu yang semakin keras, Bayu merasakan dunia yang selama ini ia kenal mulai berantakan. Sore itu, Bayu duduk di kursi kantornya, menatap layar komputer yang menampilkan berita terbaru tentang dirinya. Berita yang selama ini ia coba sembunyikan kini tersebar luas. Video CCTV yang memperlihatkan bagaimana barang bukti diselipkan ke dalam tas Raffi, pemuda yang kini mendekam di penjara, telah viral. Media sosial, stasiun televisi, dan surat kabar di Jombang kini mengangkat kasus tersebut. Seiring dengan itu, amarah masyarakat semakin membara. Bayu merasa dunia yang dibangunnya mulai runtuh. Sedikit demi sedikit, Bayu merasa tak tenang. Suasana di kantor polisi terasa semakin panas. Rekan-rekannya yang dulunya menghormatinya kini mulai menjauh. Beberapa tampak berbicara berbisik di sudut-sudut ruangan. Kecemasan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tahu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, tetapi tak ada yang berani berbicara langsung. Rasa takut merayapi setiap sudut kantor polisi yang dulu penuh dengan kepercayaan diri. Bayu memutuskan untuk menghubungi atasannya, Brigadir Kepala Dedi, berharap bisa mendapatkan perlindungan seperti sebelumnya. Dengan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Dedi. Namun, suara yang terdengar di ujung sana bukanlah yang ia harapkan. "Bayu, saya tidak bisa membantu kamu. Kasus ini sudah terlalu besar." Suara Dedi terdengar datar dan penuh keengganan. "Kamu harus tanggung jawab sendiri." Bayu terdiam sejenak. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dedi, yang selama ini selalu menutupi segala kesalahan dan memberikan perlindungan, kini menanggalkan dirinya begitu saja. Semua yang sudah ia lakukan untuk menjaga kedudukannya di mata Dedi terasa sia-sia. Perlindungan itu kini menghilang, seperti angin yang berhembus pergi tanpa jejak. "Jadi, kamu akan membiarkan saya terjerat dalam masalah ini?" Bayu hampir tak bisa menahan nada frustrasinya. "Saya sudah melakukan apa yang saya bisa, Bayu. Saat ini, kamu harus cari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri," jawab Dedi dengan suara yang semakin jauh, seolah ia ingin segera menutup percakapan itu. Bayu merasa seolah ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Semua rasa percaya diri yang selama ini ia miliki, yang datang dari perlindungan atasannya, kini hancur lebur. Ia hanya seorang polisi kecil yang tak lagi dilindungi oleh siapapun. Perlahan, rasa panik mulai menyelimutinya.
Ia tahu bahwa jika Dedi yang selama ini selalu ada untuknya akhirnya melepaskannya, tak ada lagi yang bisa diandalkan. Semua yang ada di sekitar Bayu kini terasa asing dan mengancam. Rekan-rekannya yang dulu seakan tak terjangkau kini menghindarinya. Bahkan, Andi, yang selama ini selalu menjadi teman seperjuangannya, terlihat sibuk dengan urusannya sendiri dan jarang menyapanya. Ketika Bayu masih duduk dalam kebingungannya, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul di layar adalah Heru, sang bandar narkoba yang selama ini menjadi rekan dalam bisnis gelapnya. Bayu merasa hatinya berdegup kencang. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat telepon itu. "Bayu, ada apa dengan kamu? Kenapa saya mendengar kabar yang sangat buruk tentang dirimu?" Suara Heru terdengar datar, namun Bayu bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi. "Apa maksudmu?" "Saya sedang dalam masalah besar," jawab Bayu, berusaha tetap tenang meskipun perasaan cemasnya tak bisa disembunyikan. "Masalah besar? Kamu pikir saya tak tahu apa yang sedang terjadi di Jombang? Jangan buat masalah semakin rumit." Heru mendengus. "Kamu harus berhati-hati sekarang. Ini bukan hanya soal kamu lagi. Ini soal semua orang yang terlibat." Bayu terdiam, mendengar kata-kata Heru yang penuh ancaman. Tidak ada lagi perlindungan dari kedua belah pihak, baik dari dalam kepolisian maupun dari dunia gelap yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Heru tahu segalanya, dan kini Bayu tahu bahwa posisi yang ia tempati semakin rapuh. "Apa yang harus saya lakukan, Heru?" "Semua sudah berantakan." Bayu merasa putus asa. "Dedi sudah meninggalkan saya, dan sekarang saya terpojok. Mereka mulai mencari tahu tentang saya." "Jangan khawatir, Bayu. Kamu masih punya beberapa jalan keluar. Tapi ingat, jangan pernah berpikir untuk keluar dari permainan ini. Kalau kamu buka mulut, kamu akan menyesal," jawab Heru dengan nada yang lebih dalam dan mengancam. Bayu menutup telepon dengan perasaan yang semakin kacau. Di satu sisi, ia tahu bahwa jika ia tetap diam, ia mungkin bisa selamat. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Terjebak dalam sebuah kehidupan yang penuh kebohongan dan manipulasi, Bayu kini berada di persimpangan yang sulit. Tidak ada siapapun yang bisa ia percaya. Sore semakin larut, dan Bayu berdiri dari kursinya. Ia menatap jendela kantor polisi yang gelap, seolah menunggu keajaiban datang. Namun, yang ia hadapi hanyalah kenyataan pahit bahwa dirinya kini sendirian. Perlindungannya sudah hilang, dan masalah yang ia hadapi semakin besar. Bayu menyadari bahwa, dalam dunia ini, tak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Pagi yang cerah di Jombang berubah menjadi atmosfer yang tegang. Suasana kota yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh kerumunan orang. Setelah video yang memperlihatkan bagaimana bukti palsu diselipkan ke dalam tas Raffi tersebar luas, kemarahan masyarakat semakin memuncak. Bayu yang sebelumnya merasa dilindungi oleh sistem, kini merasa seolah-olah dirinya adalah sasaran yang paling mudah bagi siapa saja yang ingin melampiaskan amarah. Di kantor polisi, Bayu merasakan udara terasa lebih berat. Semua orang tampak sibuk, berusaha menjaga ketenangan meskipun jelas-jelas situasi semakin tidak terkendali. Beberapa rekan Bayu berbisik-bisik, beberapa tampak berbicara dengan ketua organisasi masyarakat yang ingin memastikan bahwa massa tetap terkontrol. Tetapi Bayu tahu, semakin lama keadaan ini berlangsung, semakin besar kemungkinan mereka semua akan terjebak dalam ketegangan yang tak bisa mereka hindari. Bayu duduk diam di ruang kerjanya, meresapi kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Tidak ada lagi jalan keluar yang jelas. Perlindungannya telah hilang. Dedi, atasannya, telah melepaskannya. Heru, yang dulu menjadi teman dalam bisnis gelapnya, juga tak memberi jalan keluar. Sekarang, hanya ada satu hal yang lebih pasti, bayang-bayang kemarahan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar kantor polisi. Bayu bergegas keluar, dan matanya langsung tertuju pada kerumunan massa yang semakin mendekat ke gerbang kantor polisi. Orang-orang yang awalnya hanya berdiri di trotoar kini mulai menyerbu pagar kantor polisi, meneriakkan kata-kata keras, dan mengecam tindakan aparat yang telah menyusahkan Raffi. "Tanggalkan mereka. Jangan biarkan mereka menipu kita," teriak seorang pria yang berada di depan massa. Bayu merasakan tubuhnya membeku sejenak. Ini bukan lagi sekadar masalah internal. Ini adalah ancaman langsung terhadap dirinya, terhadap posisinya. Ia tahu bahwa jika massa terus bergerak maju, mereka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, anggota polisi lain mulai mengatur barisan, mencoba menjaga jarak dengan kerumunan yang semakin beringas. Di luar pagar kantor polisi,
Bayu bisa melihat wajah-wajah yang penuh kemarahan. Mereka membawa poster dan spanduk dengan tulisan yang menuntut keadilan untuk Raffi. Beberapa orang bahkan menatap Bayu dengan tatapan penuh kebencian. Ia bisa merasakan mata-mata itu mengarah padanya, seolah tahu siapa yang bertanggung jawab dalam penangkapan yang tak adil itu. Ada yang berteriak menyebut namanya, ada yang memanggilnya dengan kata-kata kasar. Bayu tahu, mereka semua kini menganggapnya sebagai bagian dari sistem yang telah menginjak-injak hak Raffi. Massa semakin ramai. Mereka mulai memanjat pagar, berusaha menembus pertahanan yang ada. Beberapa orang mulai melemparkan benda-benda kecil ke arah kantor polisi. Kerusuhan mulai pecah. Orang-orang yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi sangat emosional, terdorong oleh rasa ketidakadilan yang semakin besar. Bayu merasakan ketegangan di udara. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya berkecamuk. Tidak ada lagi perlindungan. Di sini, di tengah-tengah kerumunan yang semakin mengamuk, ia merasa sangat kecil. Semua keputusan yang diambilnya selama ini kini berbalik menghancurkannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. "Tahan mereka, tahan mereka!" teriak Bribka Agus yang tiba-tiba muncul di sampingnya. "Kita harus menjaga kantor ini." Bayu menatapnya dengan kosong. Bagaimana bisa mereka menahan ribuan orang yang kini semakin beringas? Tak ada jalan keluar. Tak ada strategi yang bisa digunakan untuk menghindari apa yang sedang terjadi. Massa yang sudah marah besar tak akan dengan mudahnya mundur. Mereka tak hanya marah pada Raffi, mereka marah pada sistem yang telah mengecewakan mereka. Dan Bayu hanyalah salah satu bagian kecil dari sistem yang telah jatuh. "Bayu, kita harus keluar," kata Agus lagi, mengingatkan Bayu yang tampak kebingungan. "Kita bisa lewat pintu belakang. Kita harus lari dari sini." Namun, sebelum Bayu bisa memberi respons, terdengar suara teriakan keras dari luar. Massa mulai memaksa masuk ke dalam kantor polisi, memecahkan kaca-kaca jendela dan merusak pagar yang ada. Bayu merasakan suara-suara itu semakin dekat. Ia tahu bahwa waktu semakin habis. Tidak ada tempat aman bagi dirinya sekarang. Massa yang semakin marah menyerbu ke dalam, berusaha menembus dinding pertahanan yang masih ada. Mereka berteriak, mengutuk tindakan polisi yang telah memperlakukan Raffi dengan tidak adil. Mereka menyalahkan Bayu sebagai perwakilan dari aparat yang mereka anggap korup dan tidak berpihak pada rakyat. Bayu yang merasa semakin terpojok memutuskan untuk melarikan diri. Ia mencoba berjalan cepat menuju pintu belakang. Namun langkahnya terhenti begitu melihat seorang warga mengenalinya dari kejauhan. "Dia, itu dia, polisi busuk yang menangkap Raffi," teriak seorang wanita, menunjuk ke arah Bayu. Panik, Bayu berbalik dan mencoba berlari. Namun, jalan keluar semakin sempit, dan massa semakin mendekat. Orang-orang mulai berteriak dan berlari mengejar, mengepung Bayu yang terperangkap. Dalam kekalutan itu, tubuh Bayu terhimpit oleh kerumunan yang semakin sulit untuk dikendalikan. "Jangan biarkan dia lari," teriak seseorang dari belakang. Bayu merasa napasnya semakin sesak. Ia berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari kerumunan yang kini mengancam keselamatannya. Namun, massa yang sudah terlanjur marah tak memberi ruang untuk pelarian. Ia terhenti di ujung gang sempit, tak tahu kemana harus melangkah selanjutnya. Keadaan di depan kantor polisi Jombang semakin kacau. Bayu kini terperangkap dalam kerumunan massa yang beringas. Ia berlari secepat mungkin, berusaha melarikan diri dari orang-orang yang semakin mendekat, namun langkahnya terhambat. Suara teriakan yang semakin nyaring mengiringi setiap gerakannya. Beberapa orang yang awalnya berteriak memanggil namanya kini lebih menuntut pertanggungjawaban yang nyata. "Dia yang tangkap Raffi," teriak seorang pemuda dengan wajah penuh amarah, menunjuk ke arah Bayu. Bayu merasa napasnya semakin sesak. Ia berusaha berlari, namun langkahnya semakin terhambat oleh kerumunan yang semakin padat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada perlindungan. Semua wajah yang terlihat di sekitarnya adalah wajah yang menginginkan keadilan bagi Raffi, dan Bayu hanya bisa menjadi simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan. Massa mulai bergerak lebih cepat. Semakin dekat, Bayu merasakan tubuhnya keringat dingin. Ia melirik sekeliling, mencari jalan keluar, namun tak ada lagi tempat yang aman. Semua pintu telah tertutup. Mereka sudah mengepungnya. Massa itu semakin banyak, dengan mata penuh kebencian. Suara mereka bergemuruh, meminta Bayu untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Raffi. "Berhenti, jangan lari," teriak seorang pria parubaya, mencoba untuk menangkap Bayu yang berlari dengan tergesa-gesa. Bayu menoleh, hanya untuk melihat segerombolan orang yang semakin mendekat,
dengan mata yang menyala penuh amarah. Ia tahu bahwa tak ada lagi cara untuk keluar. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkan dirinya pada konfrontasi yang tak bisa ia hindari. Masa semakin mendekat, dan beberapa orang mulai mendorong tubuh Bayu, membuatnya terjatuh. Ia berusaha bangkit, tetapi seorang pemuda segera menahan tubuhnya, membuat Bayu terhenti di tanah. Wajah-wajah yang marah mengelilinginya. Mereka memandangnya dengan tatapan tajam yang penuh penghinaan. Tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Semua hanya berbicara dengan gerakan tangan dan mata yang penuh kemarahan. "Saya tidak melakukan apa-apa," teriak Bayu, berusaha mempertahankan suaranya, meskipun tubuhnya terjerat dalam genggaman tangan-tangan orang yang tak kenal ampun. Tetapi seruan itu sia-sia. Massa yang semakin banyak hanya semakin bersikap keras, tak peduli dengan pembelaan Bayu. Mereka tak lagi mempercayai apapun yang keluar dari mulut seorang polisi. Kepercayaan yang dulu mereka berikan kepada aparat hukum kini hancur. Bayu hanyalah simbol dari sistem yang telah menindas mereka. Hukum tidak lagi bisa diandalkan. Di tengah kerumunan, Bayu melihat wajah Ustaz Malik, ayah Raffi. Wajah pria itu yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kemarahan yang begitu mendalam. Bayu bisa merasakan tatapan Ustaz Malik menembus dirinya, seperti menghakimi setiap keputusan yang telah ia ambil selama ini. "Ini adalah keadilan, Aibda Bayu," teriak Ustaz Malik, suaranya keras, penuh penekanan. Bayu hanya bisa menunduk, merasa terjepit oleh rasa bersalah yang begitu besar. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ia bisa mengontrol segalanya, tetapi kini ia merasakan bahwa tak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Semua yang ada di depannya adalah kemarahan yang terpendam, dan ia hanya bisa merasakannya semakin menghimpit dirinya. Masa semakin mendekat. Beberapa orang mulai memukul tubuh Bayu dengan keras. Meskipun tidak ada yang benar-benar menggunakan kekuatan yang berlebihan, mereka hanya ingin melihatnya menerima konsekuensi dari tindakan yang mereka anggap tidak adil. Bayu terjatuh lagi, dan kali ini ia tak mampu bangkit dengan mudah. Tubuhnya terasa sakit, dan ia mulai kehilangan semangat. "Ini adalah pelajaran untukmu," teriak seorang wanita dari tengah kerumunan. "Kalian polisi pikir kalian bisa seenaknya." Bayu tidak bisa lagi menanggapi. Ia hanya bisa terdiam, terbaring di tengah jalan, merasakan dunia yang selama ini ia kenal mulai hancur di sekitarnya. Warga yang mengelilinginya semakin banyak. Suara mereka semakin gaduh, semakin nyaring. Mereka menuntut agar ia bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi. Semua penahanan yang salah, semua keadilan yang terabaikan, mereka ingin Bayu merasakannya. Bayu mendengar suara sirene polisi di kejauhan, semakin mendekat. Mungkin mereka datang untuk membantunya. Tetapi Bayu tahu, dalam kerusuhan seperti ini, tidak ada yang bisa diselamatkan hanya dengan sebuah sirene. Keadaan sudah jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Semua yang ia perbuat untuk melindungi dirinya kini berbalik menghancurkannya. Seiring sirene semakin mendekat, massa tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Mereka semakin keras berteriak, semakin banyak yang bergabung. Suara mereka menjadi satu suara yang menuntut keadilan. Bayu yang terbaring di tanah hanya bisa menunggu. Dengan tubuh yang sakit dan napas yang terengah-engah, ia merasa tak berdaya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bayu merasakan dunia seakan-akan berputar sangat cepat di sekelilingnya. Kerumunan yang semakin bising, kemarahan yang semakin memuncak, dan tubuhnya yang terjatuh di jalanan membuatnya merasa begitu kecil. Anggota tubuhnya terasa sakit, napasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya dibalut oleh rasa putus asa yang tak terhingga. Ia ingin lari, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rasa takut menyelimuti dirinya, dan ia tahu bahwa, entah bagaimana, ia telah sampai pada titik tanpa jalan keluar. Masa semakin dekat. Beberapa orang tampak semakin marah, berteriak lebih keras, menuntut agar keadilan ditegakkan. Sementara itu, beberapa warga mulai berdiri lebih dekat di sekeliling Bayu, memandangi dengan tatapan yang penuh kebencian. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang polisi. Mereka melihatnya sebagai simbol dari ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Setiap kata yang terucap adalah seruan untuk pertanggungjawaban. Di tengah kerumunan itu, Bayu bisa melihat wajah-wajah yang begitu dikenal. Wajah keluarga Raffi, wajah orang-orang yang selama ini ia anggap biasa, namun kini tampak lebih keras, lebih menuntut, lebih menginginkan sesuatu yang tak bisa Bayu berikan. Wajah Ustaz Malik, ayah Raffi, muncul di hadapan Bayu. Ustaz Malik yang biasanya tenang kini tampak begitu penuh dengan kemarahan. Tatapan pria itu terasa menusuk,
seperti sebuah pisau tajam yang menembus ke dalam jiwa Bayu. Bayu ingin berkata sesuatu, tetapi bibirnya terasa keluh. Tidak ada yang bisa diucapkan, karena ia tahu, kata-kata itu hanya akan membuatnya semakin terlihat bersalah. "Bayu," Ustaz Malik berbicara dengan suara rendah, tetapi penuh penekanan. "Selama ini kamu memakai hukum untuk menginjakan kaki di atas kami. Tapi sekarang, saatnya kamu yang merasakannya." Bayu menunduk, merasakan kesalahan dan kebohongan yang selama ini ia lakukan. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan, menanam barang bukti palsu, menangkap orang yang tak bersalah, semuanya kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkannya. Semua perlindungan yang ia rasakan sebelumnya, yang datang dari atasannya, dari rekan-rekannya, kini menghilang begitu saja. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Bahkan, Dedi yang dulu selalu ada untuknya kini tampak jauh, seakan tidak ada lagi harapan. Ketegangan di sekeliling Bayu semakin meningkat. Kerumunan semakin banyak, dan meskipun sebagian orang mencoba untuk meredakan suasana, suara amarah mereka semakin kuat. Bayu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai berpikir, apakah ia bisa keluar dari situasi ini dengan selamat? Apakah ada kemungkinan bagi dirinya untuk melarikan diri? Namun, setiap kali Bayu mencoba berpikir tentang jalan keluar, pikirannya terhenti pada kenyataan bahwa tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada pintu belakang yang bisa ia buka. Tidak ada jalan tol yang bisa ia ambil untuk melarikan diri. Semua yang ia coba lupakan kini kembali menghantui, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasakan dirinya terjebak dalam perangkap yang tak bisa dibuka. Di tengah-tengah kebingungannya, suara dari seorang pemuda di tengah kerumunan terdengar sangat keras, menembus kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti Bayu. "Kalian tidak bisa lari. Ini waktunya untuk membayar," teriak pemuda itu dengan penuh semangat. "Kami ingin keadilan. Kami tidak akan berhenti sampai kalian bertanggung jawab." Bayu menatap ke arah suara itu dan melihat mata pemuda tersebut yang penuh dengan api kemarahan. Semuanya bergerak begitu cepat, dan Bayu merasa seolah-olah ia berada di tengah badai yang tak dapat ia kendalikan. Di sisi lain, beberapa polisi yang tadinya berusaha mengatur kerumunan tampak semakin tidak mampu mengendalikan situasi. Mereka hanya bisa berdiri, menatap kerumunan yang semakin liar, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan mereka yang seharusnya menegakkan hukum kini tak bisa berbuat banyak untuk membantu Bayu. Bayu merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu, jika terus seperti ini, ia akan kehilangan kendali atas semuanya. Tetapi ada satu hal yang mulai muncul dalam pikirannya. Satu pilihan yang sangat berat, yang ia tidak pernah ingin dipertimbangkan sebelumnya. Apakah ia harus menyerahkan diri dan mengungkapkan semua yang telah ia lakukan selama ini? Apakah itu satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan ini? Pikiran itu datang begitu mendalam, seperti sebuah cahaya yang meredupkan semua kegelapan yang mengelilinginya. Bayu menyadari bahwa meskipun ia takut dengan konsekuensi dari pengungkapannya, mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ketegangan ini, untuk memperbaiki sedikit dari apa yang telah ia hancurkan. Namun, pada saat itu, suara massa yang semakin keras, teriakan yang semakin menyakitkan, membuat Bayu terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan mereka sekarang. Hatinya yang penuh dengan rasa bersalah, rasa takut, dan perasaan terpojok, hanya bisa berlarut-larut dalam ketidakpastian. Dengan tubuh yang lemah, Bayu melihat wajah Ustaz Malik sekali lagi. Wajah itu mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan yang tak bisa ia perbaiki, pada kehidupan yang ia hancurkan hanya demi keuntungan pribadi. Akhirnya, Bayu hanya bisa menunggu, terperangkap dalam kerumunan yang semakin mengancam, dengan pilihan yang berat menggelayuti pikirannya. Bayu duduk di ruang tahanan, di sebuah sel sempit yang terasa semakin sempit seiring berjalannya waktu. Dinding-dinding beton yang dingin menambah kesan terisolasi, memisahkannya dari dunia luar yang kini terasa jauh dan asing. Matanya kosong, menatap ke depan, tetapi tidak ada yang ada di sana selain bayangan dirinya sendiri yang semakin rapuh. Kabar tentang dirinya yang sudah tersebar luas telah membuatnya menjadi pusat perhatian. Media, warga, bahkan rekan-rekannya, semua tampaknya berpaling darinya. Semuanya yang pernah ia banggakan, semua yang ia anggap sebagai perlindungan, kini hancur begitu saja. Bayu tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini, terpenjara dalam kesalahan yang tak terhindarkan. Pikirannya kembali ke malam itu, malam di mana semuanya dimulai. Ia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Raffi, pemuda yang tidak bersalah, ditangkap hanya karena sebuah rekayasa. Semua itu demi keuntungan pribadi. Semua itu demi uang dan kekuasaan yang seharusnya tidak pernah ia kejar.
Kini, ia harus membayar semuanya. Dengan kepala tertunduk, Bayu merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Selama bertahun-tahun, ia telah berjalan di jalan yang salah, membuat keputusan yang salah, dan menyakiti orang-orang yang tidak seharusnya ia sakiti. Ia membenarkan segala tindakan buruk dengan alasan kecil, dengan dalih bahwa itu demi keberlangsungan hidupnya, demi perlindungan dari atasannya. Tetapi kini, tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan apa yang telah ia lakukan. Dalam diamnya, Bayu bisa mendengar suara dari luar sel. Suara langkah kaki petugas yang berpatroli, suara-suara pembicaraan dari koridor yang jauh. Semua itu terdengar begitu jauh, begitu sunyi. Seolah-olah dunia telah menutup pintunya terhadapnya. Ia ingin mengubah semuanya, ingin kembali ke titik awal dan membuat keputusan yang berbeda. Tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Tak ada waktu untuk itu. Tak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bayu menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Setiap detik yang berlalu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ia merasa tak berdaya, terperangkap dalam jaringan yang ia buat sendiri. Keterlibatannya dalam dunia yang penuh kebohongan ini membuatnya kehilangan pegangan. Perlindungannya telah lenyap, dan kini ia hanya memiliki dirinya sendiri. Di luar sana, dunia terus berjalan seperti biasa, sementara Bayu terkurung dalam kesalahannya. Nama baik yang pernah ia miliki kini tercoreng, dan ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, setiap kali ia berpikir tentang masa depan, pikirannya dihantui oleh ketakutan akan apa yang mungkin menunggunya. Pada suatu pagi yang dingin, seorang petugas membuka pintu selnya. Bayu menoleh ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Seorang perwira, yang ia kenal sebagai salah satu rekan lamanya, berdiri di ambang pintu. "Aibda Bayu." Suara itu terdengar tegas namun penuh beban. "Ada yang ingin bertemu denganmu." Bayu mengangkat kepalanya pelan. Di dalam matanya, ada rasa lelah yang dalam. Tidak ada lagi semangat yang menggelora seperti dulu. Semuanya sudah berakhir. "Siapa yang datang?" tanya Bayu. Suaranya terdengar lebih lemah daripada yang ia harapkan. "Ustaz Malik," jawab perwira itu singkat, dengan nada yang sulit ditebak. Bayu merasakan perasaan campur aduk ketika mendengar nama itu. Ustaz Malik, ayah Raffi, adalah orang yang selama ini sangat ia takuti dan hormati. Namun, apa yang bisa diharapkan dari pertemuan ini? Ia sudah tahu. Tak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Bayu berdiri dari tempatnya dan mengikuti petugas itu menuju ruang pertemuan. Langkah kakinya terasa berat, seperti beban yang semakin besar. Saat pintu ruang pertemuan terbuka, Bayu melihat Ustaz Malik duduk di kursi dengan wajah yang tidak asing. Wajah yang penuh dengan ketegasan dan rasa sakit. Ustaz Malik menatapnya dengan mata yang tajam, seolah menunggu Bayu untuk mengucapkan sesuatu. Bayu merasa terjebak dalam keheningan itu. Ia tahu bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan tidak akan pernah cukup untuk membayar apa yang telah terjadi. "Ustaz," kata Bayu dengan suara yang serak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Ustaz Malik tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Bayu dengan diam, seakan mencoba membaca pikiran Bayu yang tengah bingung dan penuh penyesalan. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Ustaz Malik membuka mulutnya. "Kamu tahu, Bayu," suaranya rendah namun penuh makna, "keadilan tidak bisa diputarbalikkan hanya karena kamu mengakui kesalahanmu. Tapi kamu harus tahu, apa yang kamu lakukan telah menyakiti banyak orang. Bukan hanya keluarga saya, tetapi juga seluruh masyarakat yang mempercayakan segalanya pada aparat seperti kamu." Bayu menunduk. Tidak ada yang bisa ia katakan. Semua kata-kata itu seperti pedang yang menembus jantungnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ustaz Malik adalah kebenaran yang harus ia hadapi. Ustaz Malik melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, Bayu. Tapi saya berharap kamu bisa melihat lebih jauh, melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, dan bertanggung jawab atas perbuatanmu." Bayu hanya bisa diam, merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa meskipun pengadilan akan menjatuhkan hukuman padanya, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, keadilan yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau pengaruh. Ustaz Malik berdiri, memberikan Bayu satu pandangan terakhir sebelum berbalik pergi. Bayu tetap berdiri di sana, merasa begitu kosong, seperti ada sesuatu yang telah hilang selamanya. Ketika pintu ruang pertemuan itu tertutup, Bayu kembali sendirian. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang sudah terjadi.
Tidak ada yang bisa menghentikan kejatuhan yang tak terhindarkan ini. Bayu duduk dengan tubuh yang terkulai lemah di dalam sel. Pikirannya terasa kosong, seolah-olah segala sesuatu yang ia kenal selama ini menghilang begitu saja. Dinding sel yang dingin dan sempit semakin membuatnya terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Selama bertahun-tahun ia merasa aman, terlindungi oleh kekuasaan yang ia nikmati. Namun kini, semuanya berubah. Hukum yang ia anggap bisa dipermainkan, kini berbalik menuntutnya dengan keras. Kehidupan di dalam sel terasa begitu sunyi. Bayu tidak mendengar apa-apa selain suara langkah kaki petugas yang terdengar sesekali. Semua berita yang mengalir di luar sana sudah tidak bisa lagi ia dengar secara langsung. Namun, ia tahu, semuanya telah diketahui oleh banyak orang. Nama Bayu kini menjadi perbincangan di mana-mana. Media, keluarga Raffi, warga yang marah, bahkan rekan-rekan sejawatnya yang dulu seolah tidak tampak. Semuanya kini telah berbalik menilai dirinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Suasana hati Bayu semakin berat seiring dengan kenyataan yang semakin menekan. Ia duduk di sudut sel, meraba dinding dingin itu dengan telapak tangannya, seolah berharap ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Namun, tidak ada. Semua yang ada hanyalah penyesalan yang semakin mendalam, dan masa depan yang suram menantinya. Ia tahu bahwa kejatuhannya tidak hanya berakhir di sini. Hukum akan menuntutnya, masyarakat akan terus menuntut keadilan, dan bahkan mereka yang dahulu mendukungnya kini mulai menjauh. Di luar sel, suara sirene yang sesekali terdengar seolah mengingatkan Bayu akan segala yang telah hilang. Bahkan suara itu yang dulu seringkali terasa biasa, kini membawa perasaan yang begitu asing dan menakutkan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu untuk menghadapi proses pengadilan yang tak bisa ia hindari. Seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir, Bayu kembali teringat pada malam itu. Saat ia memutuskan untuk ikut dalam permainan kotor yang melibatkan narkoba. Saat ia membuat pilihan yang membawa dirinya pada kebohongan yang tak bisa terhindarkan. Ia mencoba mencari alasan, tetapi tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Semuanya salah. Raffi, seorang pemuda yang tidak bersalah, kini menjadi korban dari sistem yang ia percayai dapat melindunginya. Ia mengingat kembali percakapan-percakapan yang terjadi dengan Heru, bandar narkoba yang selama ini menjadi partner dalam kejahatannya. Setiap kali ia merasa terancam, Heru selalu ada, memberi perlindungan dengan uang dan jaminan, menanamkan rasa aman dalam diri Bayu. Namun sekarang, ketika ia sudah terjebak, Heru tidak lagi bisa diandalkan. Heru hanya akan menjaga dirinya sendiri, seperti yang selalu terjadi di dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi. Di balik jeruji itu, Bayu merasa semua pintu telah tertutup. Ia mendengar kabar bahwa proses hukum terhadapnya semakin cepat. Di luar sana, masyarakat semakin menuntut agar ia dihukum setimpal. Media terus-menerus memberitakan kasusnya, mencoreng wajah kepolisian yang selama ini ia pakai untuk berlindung. Bayu tahu bahwa ia sudah menjadi tokoh yang paling dibenci di kota ini. Bahkan rekan-rekannya sendiri di kepolisian pun kini lebih memilih untuk menjaga jarak. Mereka yang dulu pernah bersamanya, yang dulu berbicara dengannya sebagai sesama anggota polisi, kini lebih memilih untuk tidak terlibat. Bayu merasakan beratnya penyesalan yang datang begitu mendalam. Jika saja ia bisa kembali ke masa lalu, ia mungkin akan memilih untuk berhenti lebih awal, untuk tidak pernah terjerat dalam dunia kelam yang ia bangun. Namun, semua itu hanya menjadi angan-angan belaka. Tidak ada waktu untuk penyesalan sekarang. Ia harus menghadapi akibat dari setiap langkah yang ia ambil. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Bayu hanya bisa duduk di selnya, menunggu. Pikirannya berkecamuk, tetapi tak ada yang bisa mengubah keadaan. Setiap kali ia teringat wajah Ustaz Malik, ayah Raffi, yang datang menghadapinya di ruang pertemuan, ia merasa semakin terpuruk. Ustaz Malik datang bukan untuk mengutuknya lebih jauh, tetapi untuk mengingatkan Bayu tentang apa yang telah ia lakukan. Bayu merasa bahwa pertemuan itu adalah ujian terakhir bagi dirinya. Ujian moral yang jauh lebih berat daripada segala hukuman yang akan ia terima. Dengan kepala tertunduk, Bayu menatap lantai sel yang kotor. Ia ingin sekali berbicara, ingin mengungkapkan semua yang terpendam di dalam dirinya. Tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Segalanya sudah terlanjur. Hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ia tahu bahwa keputusan pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang berat. Bahkan jika ia membuka mulut, bahkan jika ia mencoba untuk berbicara tentang semua yang terjadi di dunia gelap yang selama ini ia jalani, tidak ada yang akan mengubah kenyataan bahwa ia telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk hidupnya sendiri. Bayu terdiam.
Di dalam kesunyian itu, ia tahu bahwa hidupnya sudah hancur.